yang sangat menarik dan yang bisa di floor di sini, Dinda? Iya, sebenarnya keluhan masyarakat itu tidak jauh berbeda ya, Bang. Ya. Mereka yang melaporkan ke kita itu mempertanyakan kenapa kok sertifikat tanah saya ini kok nggak selesai-selesai. Jadi begitu. Apakah berkas saya ini kurang lengkap? Ketika berkas itu tidak lengkap, kenapa tidak mengkonfirmasi? Kan begitu, Bang. Assalamualaikum, Dinda Sultan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Sultan, berawal dari aksi HMI kemarin tentang masalah pertanahan ya di kantor BBN Bangkalan. Saya sekarang sengaja mengundang masyarakat untuk terlibat langsung untuk mengeksplorasi persoalan-persoalan pertanahan. Forum ini kita tidak sedang mencari solusi, tapi kita mengeksplorasi persoalan-persoalan yang dirasakan, yang dialami, yang dikeluhkan oleh masyarakat. Untuk sementara, karena HMI cabang Bangkalan dalam 2 minggu terakhir buka posko, silakan Dinda ceritakan itu apa saja yang dikeluhkan oleh masyarakat tentang masalah pelayanan pertanahan di Kabupaten Bangkalan. Sebelumnya ya bisa perkenalkan dulu, Dinda. Siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sultan Fuadi. Kebetulan di HMI Cabang Bangkalan, saya di Kabid PTKP HMI Cabang Bangkalan. Asal saya Sumeneb. Ya, kronologis Bang, sebelum aksi kemarin itu terjadi sebenarnya itu dimulai dari tanggal 19 Juli kemarin, sekitar 10 hari yang lalu lah. Kita itu mendatangi pihak BPN dengan kawan-kawan itu dengan tujuan untuk audensi, mempertanyakan beberapa persoalan yang terjadi di Kabupaten Bangkalan, terkhusus juga perihal sertifikat wakaf tanah milik HMI Cabang Bangkalan. Dinda, sebelum Dinda, saya sapa teman-teman yang sudah ikut join dulu. Siap. Selamat datang Mas Aan Junaidi Asmoro, Mas Agung, Mas Mbak Khofifah, Akun Wagi, Mbak Yunita, Angil Rajin Sola, dan Mas Rizka ya, Mas Rizka Tili Marja. Selamat datang dan bergabung di Zoom ini. Forum ini akan mengeksplorasi persoalan-persoalan pertanahan di Kabupaten Bangkalan, dan juga kalau ada yang di luar Bangkalan bisa saja juga berbagi cerita tentang masalah pengalaman dan kerisauannya terhadap pelayanan pertanahan. Lanjut Dinda. Fokus ke persoalan Dinda ya. Fokus ke persoalan masalah. Kalau urusan solusi nanti akan coba nanti setelah mengeksplorasi masalah ini, kita nanti mencoba bagaimana ini disondingkan ke pihak terkait, khususnya ke BBN Kabupaten Bangkalan nanti. Lanjut Dinda. Oke, siap. Iya, saya lanjut Bang ya. Perihal laporan-laporan yang kita temui dari masyarakat tersebut sebenarnya banyak sekali, ya kan. Termasuk juga ada beberapa yang mengeluhkan tentang pelayanan. Jadi mempertanyakan, kalau masyarakat awam itu kan sebenarnya mempertanyakan seharusnya batas waktunya kan berapa, kan begitu Bang. Ya. Terus yang kedua, seharusnya saya itu menghabiskan biaya berapa, kan begitu Bang. Oke, ini Dinda, yang dipertanyakan masyarakat umum. Yang dipertanyakan masyarakat secara umum, waktunya berapa, biayanya berapa itu ya, 2 poin itu ya. Tapi kita mengundang teman-teman yang sudah ikut join, barangkali ada yang mau bicara atau mau berbagi cerita tentang masalah pengalaman pengurusan tanah, silakan bisa chat ya. Bisa chat yang mau bicara, teman-teman yang ikut gabung di forum ini silakan. Sambil lalu menunggu, silakan Dinda, lanjut. Ya, sambil lalu nunggu ini ya tanggapan dari kawan-kawan semuanya atau keluh kesahnya kan.
Ya, betul. Saya rasa masyarakat Bangkalan ini tidak semuanya tahu tentang persoalan ini, Bang. Jadi saya rasa perlu saya sampaikan terlebih dahulu apa yang sebenarnya terjadi tentang HMI dan juga BPN di Kabupaten Bangkalan akhir-akhir ini, kan begitu, Bang. Ya, 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 ya. Dari awal audensi itu, saya melanjutkan yang tadi. Dari awal audensi itu kami datang secara baik-baik untuk menemui kepala BPN untuk mempertanyakan kinerja pegawai BPN dan juga tanggung jawab sebagai kepala BPN. Karena jujur saja, ini adalah salah satu contoh bahwasannya ketika HMI mengurusi yang namanya sertifikat tanah wakaf itu, ya kan, itu terbilang molor sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi tidak sesuai dengan tidak sesuai molor, tidak sesuai dengan jangka waktu yang diatur di peraturan perundangan itu, Dinda. Sekali lagi saya undang teman-teman yang sudah ikut join, barangkali mau berbagi cerita tentang masalah pengurusan tanah, baik di Bangkalan atau di mana-mana, silahkan masuk chat dulu, nanti biar co-host nanti biar nanti memberikan ruang dan bisa langsung didengar oleh semua yang ikut di sini. Dan perlu diketahui, Zoom ini direkod gitu ya, dan insya Allah akan menjadi konten sandasan besok, dan mudah-mudahan nanti ini mendapat tanggapan dari para pihak, seluruh keluhan dan seluruh cerita tentang masalah persoalan-persoalan yang terkait dengan urusan pertanahan. Jadi Dinda Sultan melihatnya bahwa pelayanan pertanian di Kabupaten Bangkalan itu banyak tidak sesuai SOP gitu ya, Dinda? Betul sekali itu, Bang. Menurut pengamatan Dinda itu apa sebetulnya yang menjadi persoalan seperti itu? Apa memang karena keterbatasan dari pegawai di sana atau bagaimana? Karena sekarang kan banyak orang yang ngurus tanah, Dinda. Iya, betul. Saya rasa persoalan itu saya tidak bisa menjustifikasi secara khusus ya, Bang, ya. Persoalan itu. Intinya ini merupakan tanggung jawab, ya, tanggung jawab pegawai BPN persoalan tanah-tanah masyarakat yang mengurus tanah di BPN itu sendiri. Sehingga itu bukan suatu alasan bagi BPN sendiri ketika ada persoalan tidak selesai dan lain semacamnya. Dan begitu. Tentunya ketika itu dijadikan dasar alasan, maka timbul kecurigaan, ya kan? Apakah BPN ini kurang pegawai, kan begitu, Bang? Atau memang BPN ini tidak bekerja, kan begitu? Ini saya tidak bisa menjustifikasi, cuman bertanya-tanya sebagai mahasiswa, kan begitu. Kenapa pelayanan sertifikasi, pelayanan tanah lah, pertanahan di BPN Bangkalan itu kok justru tidak selesai dalam ruang lingkup jangka waktu yang diberikan oleh aturan. Yang kedua, apa persoalan-persoalan itu? Apa memang tidak kerja, apa memang kekurangan pegawai gitu. Jadi makanya ini salah satu pertanyaan nanti yang insya Allah akan saya sondingkan ke BPN Bangkalan kalau ada waktu dan beliau mau untuk Zoom dengan saya, Dinda. Lanjut saja, Dinda. Apa kira-kira yang menjadi yang muncul dalam pikiran-pikiran Dinda? Kok ini kok tidak masuk akal ya kalau aturannya seperti ini kok justru tidak gitu. Atau jangan-jangan memang ada apa namanya pegawai-pegawai yang justru tidak ter-SK tapi justru dominan di situ, jangan-jangan begitu. Silakan cerita, Dinda. Kalau sejauh kacamata saya memandang itu, Pak, sebenarnya persoalan ini saya menduga bahwasannya kalau dilihat dari pegawai BPN itu sendiri, sebenarnya pegawai BPN ini banyak, Pak. Gitu ya. Sesuai audensi dan juga aksi kemarin yang sudah kami lakukan, sebenarnya pegawai BPN ini banyak. Jadi tidak memungkinkan saya itu mengambil alasan bahwasanya pegawai BPN ini kurang. Akan tetapi, ya Bang, akan tetapi ada indikasi kemalasan bekerja. Ada indikasi kemalasan bekerja. Jadi mindset yang dibangun oleh BPN Bangkalan ini sebenarnya bukan bekerja, tapi berteori, kan begitu, Pak. Sehingga apa yang terjadi, Bang, ya kan? Kalau melihat dari kasus-kasus sebelumnya yang terjadi ketika audensi, ya kan? Ketika audensi itu sendiri jelas gitu loh.
ada ibu-ibu yang melaporkan kepada pihak BPN bahwasanya tanahnya sudah mengurus selama 3 sampai 4 tahun. Kan begitu, Bang. Ketika ibu-ibu melaporkan baru ditanyakan nomor registrasinya. Tentunya kan hal ini menjadi alasan, ya kan, kenapa saya mengambil statement itu, bahwasanya kemalasan yang dibangun oleh BPN ini mempunyai dasar alasan yang kuat. Dengan BPN dengan mempertanyakan bahwa nomor registrasinya berapa, kok masih menanyakan itu gitu. Itu berarti salah satu indikator kemalasan itu, Dinda ya. Iya, betul. Oke. Selamat datang teman-teman. Sebentar, Dinda ya. Selamat datang teman-teman yang sudah bergabung di Zoom ini. Silakan barangkali ada yang berbagi cerita tentang masalah pengalamannya ngurus tanah di Bangkalan atau di BPN yang lain di luar daerah, tidak masalah. Mungkin ada persoalan-persoalan yang karakter persoalannya sama, tapi kita nanti juga masalah-masalah itu kita inventarisir, dan seluruh persoalan-persoalan pengalaman ini akan saya coba untuk bagaimana konfirmasi pada pihak-pihak terkait yang berkompeten dalam konteks masalah ini. Karena sampai detik ini masih belum ada yang chat untuk bicara. Silakan Dinda. Dinda tadi mengatakan malas gitu ya, malas dengan indikator pihak BPN masih tanya registrasi, dan itu kan biasa SOP, Dinda. SOP-nya apa namanya, untuk mencari sekian banyaknya berkas gitu ya, kalau tidak tahu nomornya itu kan juga tidak bisa di tracking sama pegawai. Kok itu dijadikan salah satu indikator kemalasan? Oke, siap. Jadi begini, Bang. Analoginya itu ketika BPN ini bekerja, ya kan, otomatis tidak akan ada yang namanya masyarakat menuntut, kan begitu, Bang. Ya kan? Artinya kalau BPN ini bekerja sesuai dengan SOP yang seharusnya, misal salah satu contohnya, ya kan, ngurus tanah yang seharusnya 3 bulan, ya kan tidak mungkin ada istilah masyarakat ini naik ke BPN untuk mempertanyakan berkas-berkasnya. Kan begitu. Kan tidak semua masyarakat tahu, Dinda, tentang masalah berkas apa yang harus dilengkapi. Nah, seharusnya kan masyarakat ini kalau mau ngurus tanah, masyarakat awam ya, Bang. Awam. Kalau saya menjadi masyarakat awam, maka saya akan datang ke BPN, saya mau ngurus ini, persyaratannya apa saja. Kan begitu, tinggal saya melengkapi, kan begitu. Ketika berkas itu masuk, ya kan, seharusnya masuk dan lengkap ya, Bang. Masuk dan lengkap. Seharusnya BPN ini kan segera mengerjakan. Ya. Terus yang di kasus HMI sendiri itu sebetulnya berkasnya sudah lengkap enggak? Iya, jelas lengkap lah, Bang. Mana mungkin kita datang ke BPN dengan berkas yang tidak lengkap, kita mau koar-koar, kan begitu, Bang. Kan malu sendiri gitu. HMI ngurus sendiri atau di pihak ketiga kan? Iya, kita kan pastinya kan sesuai dengan kemampuan kita. Ketika kita sudah banyak teman-teman yang mengurusi hal-hal yang lain, saya rasa kesepakatan itu keluarga HMI cabang Bangkalan itu menyerahkan kepada pihak ketiga untuk minta tolong diselesaikan, kan begitu. Ya. Oke, Dinda, sebelum berlanjut, karena saya masih menunggu juga teman yang lain yang mau bercerita tentang masalah pengalamannya dan sebagainya, sampai detik ini masih belum selesai. Saya akan dalami dulu tentang persoalan-persoalan yang dirasakan, yang juga diketahui oleh teman-teman HMI melewat Dinda Sultan. Dinda Sultan, berkas itu kalau orang awam sulit, Pak, untuk mengurusnya. Biasanya tuh orang-orang itu kan mau cepatnya saja gitu, mau cepatnya saja agar apa yang diurus itu segera selesai. Dan itu meskipun kalau orang Madura ya kebanyakan, meskipun agak harus mengeluarkan ongkos sedikit, itu tidak apa-apa mereka itu, asalkan cepat gitu. Tapi persoalan-persoalan yang muncul yang tadi justru menjadi masalah, yang menjadi kegelisahan teman-teman HMI dan juga sebagian masyarakat yang lain, justru karena tidak tepat waktunya dan lamanya bertahun-tahun. Dan ini sebetulnya yang justru menjadi khusus ya, Bang, ya? keresahan khusus ya dari masyarakat. Kalau urusan luang peseni skoni seperti lo banyak itu biasanya ikhlas masyarakat Madura, Dinda. Ceritakan dong dari salah satu dari 30 pengadu yang pelapor ya, pengadu yang diterima oleh teman-teman
HMI Bangkalan, apa kira-kira yang sangat menarik dan yang bisa di floor di sini, Dinda? Ya, sebenarnya keluhan masyarakat itu tidak jauh berbeda ya, Bang. Ya. Mereka yang melaporkan ke kita itu mempertanyakan kenapa kok sertifikat tanah saya ini kok nggak selesai-selesai. Jadi begitu. Apakah berkas saya ini kurang lengkap? Ketika berkas itu tidak lengkap, kenapa tidak mengkonfirmasi? Kan begitu, Bang. Oh, ini pertanyaan Ini artinya masyarakat. Dinda Ini Sultan, masyarakat. enggak, Dinda Sultan dari pengaduan masyarakat itu berarti bisa diartikan tidak ada konfirmasi di Pak BBN ketidaklengkapan berkas itu. Iya, jadi banyak sekali masyarakat itu ketika melaporkan itu kami juga menanyakan apakah sampean itu juga menanyakan kepada pihak BPN kan seperti itu. Terus? Menanyakan juga, jadi seperti itu, menanyakan juga gitu. Ternyata berkasnya lengkap. Akhirnya ya kan, ini juga dibuktikan kuat oleh pihak ketiga yang HMI minta bantu itu tadi, Bang. Ya. Itu pihak ketiga tersebut itu mengurus tanah milik HMI yang menerima wakaf itu sering mengkonfirmasi kepada pihak BPN. Namun naas, Bang, ternyata dari pihak ketiga yang mengurusi itu karena mungkin sering bertanyanya ya dan bawel katanya ya kan. Bawel diblok ya kan. Nomor itu diblok. Diblok sama Pihak BPN. Ini pihak ketiga apa? Notaris. Pihak ketiga. Notaris ya, maksudnya. Pihak ketiga ya, notaris ya. Oh, notaris. Ya. Itu diblok nomornya. Gitu. Karena bawel mempertanyakan kapan selesainya. Diblok. Oh, ini kapan menarik. Selesainya diblok. Ini artinya menarik, apa, Bang? Artinya apa? Ya kan? Saya nggak tahu lagi ya kan mau membahasakan BPN ini seperti apa kan begitu. Kalau tadi catatannya kan malas. Kalau tadi catatannya kan malas. Kalau malas itu kan saya rasa ya itu adalah bukti bahwasannya saat ini yang terjadi ya banyak sekali masyarakat mengadukan soal tanahnya kan begitu. Hari ini sudah ada tambahan lagi nih dah di HMI? Ada beberapa masyarakat yang mencoba melakukan pelaporan khususnya terhadap saya. Nggak tahu teman-teman yang lain karena saya belum konfirmasi ke teman-teman yang lain. Tapi kalau saya secara pribadi itu ada. Ada ya. Tapi belum menceritakan persoalannya, problemnya belum menceritakan. Nah, ini baru mengkonfirmasi ke saya tadi malam ngajak ketemu. Jadi seperti itu, Bang. Saya mau minta bantuan masalah tanah saya. Jadi seperti itu. Ya. Artinya masih banyak masyarakat. Jangan-jangan masyarakat masih takut untuk untuk mengungkap, menceritakan, membagikan cerita tentang masalah ini. Apa yang ada dalam pikiran Dinda? Ya, saya rasa masyarakat sebenarnya kan banyak sekali ya, Bang ya, yang tidak paham persoalan SOP dan juga aturan yang berlaku, sehingga saya rasa masyarakat sebenarnya bukan tidak berani. Masyarakat ketika tahu dasar hukumnya dan harusnya saya seperti apa, saya rasa masyarakat juga akan berani begitu, Bang. Jadi artinya pemahaman masyarakat tentang mengurus tanahnya di BPN seharusnya kan langkah konkret itu harus ada sosialisasi sehingga masyarakat ini tidak kebingungan lagi, Bang. Oke, Dinda, sebentar dulu, Dinda, karena banyak yang sudah join gitu ya. Teman-teman yang sudah join, barangkali ada yang mau berbagi cerita, berbagi pengalaman tentang masalah urusan pertanahan di mana saja, tidak harus di Bangkalan ya. Kalau memang ada teman-teman yang di luar Bangkalan ikut join di sini, silakan bercerita. Barangkali karakter persoalannya sama gitu ya. Dan kita nanti setelah menginventarisasi persoalan-persoalan dan berbagi cerita ini, agar kita tidak kita ini tidak dilabeli sebagai kelompok hoax gitu ya. Ini saya ingin mendengar langsung dari orang-orang yang punya pengalaman sendiri, dan ini nanti akan saya coba sondingkan kepada pihak terkait agar ada jawaban yang konkret di mana sebetulnya titik persoalan yang terjadi tentang masalah keluhan-keluhan masyarakat tentang masalah lamanya pengurusan sertifikat, mahalnya barangkali ada yang punya pengalaman seperti itu atau lain-lain sebagainya. Silakan bisa chat, bagi yang mau berbagi pengalaman bisa chat dulu nanti biar host biar mempersilakan untuk
bisa bicara seperti Dinda Sultan ini. Oke, Dinda, sampai kemana barusan, Dinda? Lanjut, Dinda, sambil menunggu teman-teman yang join ini untuk berbagi cerita dan pengalamannya. Silakan, Dinda. Ya, sebelum lanjut, saya rasa kami HMI Cabang Bangkalan juga sangat mengharapkan kepada seluruh masyarakat Bangkalan apabila ada persoalan-persoalan yang bisa kami bantu, bisa kami bantu, maka bisa menghubungi saya atau kontak person di pengaduan itu sendiri. Jadi kami sudah buka di HMI itu sendiri. Jadi di posko pengaduan itu kita juga mencantumkan nomor telepon. Dinda, sambil menunggu teman-teman yang mau berbagi cerita ya. Dinda Sultan, dari 30 yang kemarin sudah diterima dan mungkin sudah dikonfirmasi dan diinterogasi ya untuk didalami lah intinya, didalami oleh adik-adik HMI. Persentase tentang persoalan yang dikeluhkan itu satu, apakah hanya lambatnya waktu atau mahalnya biaya yang harus dibayar, Dinda? Dari 30 itu. Iya. Rata-rata masyarakat itu banyak mengeluhkan soal pelayanan, Bang. Kalau masalah uang itu kan saya rasa masyarakat itu ya kembali ke teori awal tadi itu, Bang. Jadi mungkin lebih sekone kita terima gitu. Tapi intinya lebih banyak masyarakat yang mengeluh ke teman-teman HMI, ke adik-adik HMI cabang Bangkalan itu ada lamanya waktu ya. Lamanya waktu selesainya pengurusan tanah itu. Oh ini pemirsa, ini catatannya. Meskipun sebetulnya pembayaran di luar yang diatur oleh aturan perundang-undangan itu memang tidak diperbolehkan ya, tapi itu tidak menjadi dominan keluhan yang dikeluhkan oleh masyarakat, Dinda. Ya, karena masyarakat saya rasa kurang paham saya harus bayar berapa kalau tanah segini. Itu kan ada rumusnya, Pak. Kan begitu. Nah, makanya untuk tahu itu kan sebenarnya kan harus ada sosialisasi, Pak. Tanah kalau lebarnya segini seharusnya berapa, kan begitu, Pak. Kalau lebarnya Dinda Sultan kan sudah berulang kali nih ke BPN, Kabupaten Bangkalan, sudah demo, audiensi pernah. Di situ kan sebetulnya ada tuh papan pengumuman dari masing-masing pelayanan pertanahan yang disediakan oleh BPN. Jangka waktu harus ada, harga harus ada, kan ada di situ sebetulnya. Melihat enggak di situ, Dinda? Ada beberapa, Bang. Ada beberapa brosur yang memang disediakan, ya kan? Tapi itu tidak mencakup keseluruhan, gitu. Tidak mencakup keseluruhan. Di sana itu hanya ada brosur perihal tentang ini ya, Bang ya. Saya kebetulan masih ada brosurnya. Saya kasih satu contoh ya, Bang. Satu contoh tentang ini pelayanan pengukuran bidang tanah. Ini saya ambil di BPN itu sendiri. Ya kan? Gitu. Tapi di brosur ini ya kan, ini tidak mencakup keseluruhan, Bang. Gitu. Keseluruhan di dalam, tidak mencakup keseluruhan dari layanan yang diberikan oleh BPN. Ya, misal salah satu contohnya ya, Bang ya. Kalau persyaratan saya rasa lengkap, cuman ya kan masalah biaya ya kan. Di brosur ini hanya mencantumkan sesuai ketentuan peraturan pemerintah sehingga tidak diatur semisal untuk pengukuran tanah ya kan. Seharusnya rumusnya seperti apa, ya kan, luasnya berapa, akan gitu kasih contoh gitu loh, Bang. Kalau tanah saya semisal 1 hektar. Dinda Sultan, itu yang menerbitkan itu BPN. Ya BPN, Bang. Saya kan ngambil di BPN. Jangan-jangan Dinda Sultan belum baca secara keseluruhan. Ya. Saya ini, Bang, baca ini berkali-kali, Bang. Oh gitu ya. Saya baca ini berkali-kali, begitu. Oke, Dinda. Saya mengundang teman-teman yang sudah join, barangkali mau berbagi cerita, silakan langsung on-kan mic-nya ya, langsung on-kan mic-nya sendiri untuk bisa bergabung berbagi cerita di forum ini. Karena insya Allah konten ini besok akan dijadikan konten sandasan di YouTube dan mudah-mudahan bisa menjadi berbagi persoalan, berbagi pengalaman kepada yang lain. Yang kita harapkan adalah masalah ini agar bermanfaat terhadap masyarakat dan bisa masyarakat tidak takut untuk mengurus sendiri gitu ya untuk selanjutnya. Halo Dinda. Iya, halo Bang. Gimana Dinda?
Sudah baca benar itu full ya yang dibaca itu ya? Iya, ya saya rasa cukup paham lah begitu tentang persoalan-persoalan tanah. Cuma mungkin karena saya lihat itu baca aturan yang berlaku itu mengenai tarif biaya itu sebenarnya memang rumusnya agak ruwet. Oh gitu, ya. Memang ruwet memang. Jadi setiap ngurus misalnya tanah wakaf, misalnya pengukuran tanah itu beda rumus. Sehingga itu tidak mungkin saya sampaikan secara utuh di sini, dan juga rumus-rumus tersebut itu hanya orang-orang yang memang sudah fokus terhadap tanah tersebut itu yang benar-benar paham. Jadi, kalau urusan itu nanti saya mencoba untuk Zoom bareng dengan teman-teman notaris yang lebih berpengalaman, Dinda. Nggak usah Dinda untuk menjelaskan itu. Dan dengan kata lain, Dinda Sultan, HMI Bangkalan menganggap bahwa BPN Bangkalan kurang sosialisasi gitu ya? Iya, betul. Kurang sosialisasi sehingga masyarakat banyak yang tidak tahu, bahkan masyarakat banyak yang merasa takut gitu lah untuk ngurus sendiri, sehingga pihak lain dan bahkan ada juga yang merasa harus membayar lebih mahal gitu ya, Dinda ya. Betul. Oke, barangkali ada lain teman-teman yang mau join di sini mau berbagi cerita, silakan. Mbak Yunita barangkali mau bercerita. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Barangkali ada pengalaman dan yang mau diceritakan, berbagi di sini, Mbak Yunita, silakan. Mungkin saya ini bukan lebih mengarah ke bercerita ya. Mungkin saya lebih mengarah ke ingin bertanya. Dan kira-kira bagaimana tanggapan saudara Mas Sultan ini? Kan saya itu kemarin ikuti terkait kasus pertanahan ini dari awal kan. Jadi saya melihat di salah satu podcast seseorang yang mengundang salah satu karyawan dari BPN ini, yaitu Kasubag PU. Karena Kasubag PU ini bahwasanya kenapa kok bisa proses di BPN ini lama? Beliau mengatakan bahwasanya proses lamanya pengurusan sertifikat tanah ini karena biro jasa. Biro jasa ya? Biro jasa yang mana gitu? Bagaimana tanggapan dari Mas Sultan sendiri? Ya, siap. Silakan Dinda Sultan. Ya, sebenarnya ya, karena kan tadi sedikit menyinggung terkait biro jasa itu sendiri. Ya. Oke, lanjut, Dinda. Terima kasih. Agak dipercepat Dinda ya, karena kita mau selesai nih anunya. Oke. Persoalan tanggapan yang dilakukan oleh pihak pegawai BPN itu sendiri sebenarnya itu tidak seutuhnya bisa dibenarkan. Ya, karena kenapa ya kan? Fakta yang terjadi di lapangan itu masyarakat yang kami temui di kantor BPN itu tidak melalui biro jasa. Artinya melakukan pelaporan ataupun permohonan ya kan? Itu melalui pribadi, tidak melalui biro jasa atau pihak ketiga tersebut. Sehingga itu bagi saya sudah terpatahkan dengan fakta yang terjadi di lapangan. Saya rasa seperti itu. Oke. Tapi semuanya nanti Mbak Yunita, Mas Sultan, semua persoalan saya akan tampung dan saya inventarisasi, dan insya Allah nanti saya akan mencoba untuk bagaimana mengkonfirmasi pada pihak terkait yang lebih berkompeten ya, termasuk notaris, termasuk ketua BBN. Nanti kalau ada waktu saya coba untuk bagaimana mengeksplor ini lebih jelas lagi. Karena ada keterbatasan sarana ya, saya mohon maaf kepada teman-teman semuanya. Saya mohon maaf banget gitu ya, karena ada limit. Mudah-mudahan ini nanti bisa tidak lanjuti ke depan, dan selanjutnya mudah-mudahan tidak ada dibatasi limit semacam ini. Ini masih sudah kurang 2 menit. Saya mohon maaf banget. Ini sangat dibatasi oleh limit, ini mau putus ini soalnya Dinda Sultan. Dan apa yang sudah kita bicarakan ini mudah-mudahan nanti bisa dijadikan bahan untuk bagaimana mengkonfirmasi, memperjelas persoalan-persoalan yang dirasakan masyarakat. Mbak Yunita, terima kasih banyak. Mudah-mudahan
bermanfaat ke depan, dan buat teman-teman yang lain yang baru masuk, mohon maaf banget, mohon maaf karena ini dibatasi limit ya. Ini mau putus, daripada putus tanpa salam, saya akan lebih salam dulu ya. Ini sudah kurang 1 menit ya. Kurang 1 menit. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum semuanya. Ya, waalaikumsalam Bang.